wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Dwi Mawarni dari mahasiswa tingkat 1A Akper Hermina Manggala Husada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kakak Siti Khadijah AMD Cup yang telah menyempatkan waktunya dan telah membantu tugas kami mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Riani Aprianti. Selamat sore Kak, apa kabar? Selamat sore, baik kabarnya. Baik. Selamat sore semua. Sore Kak. Sore Kak. Sore Kak. Sore Kak. Jadi tema wawancara pada hari ini adalah pengalaman menjadi mahasiswa keperawatan. Kakak bisa perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Oke, baik. Ini buat semua teman-teman ya, teman-teman dari Akper mana? Akper Hermina Manggala Husada. Hermina Manggala Husada ya. Selamat sore buat teman-teman dari Akper Hermina Manggala Husada. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Siti Khadijah. Karir yang sedang saya jalani saat ini, institusinya nggak perlu disebutkan ya. Baik Kak. Saya sedang sakit bagian bangsal isolasi di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Jawa Tengah. Asli dari Magetan, Jawa Timur, kalau sekarang domisili di Jawa Tengah. Kurang lebih seperti itu perkenalannya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Kak, apa motivasi Kakak menjadi seorang perawat? Ini pertanyaan dari ini ya? Iya Kak. Motivasi itu jujur kalau dari dulu ya memang dari cita-cita dari kecil, dan motivasinya memang latar belakang keluarganya banyak yang dari kesehatan, jadi otomatis secara nggak langsung termotivasi dari kecil, dan Tuhan kasih jalan di karir yang sekarang seperti itu. Baik Kak. Pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh Vera Listiani. Oke, baik Kak. Bagaimana sikap Kakak menghadapi pasien yang terus-menerus membunyikan alarm di tengah malam? Untuk pasien yang selalu membunyikan alarm ya, dalam arti ini memanggil perawatnya gitu ya. Jadi kalau sikap saya, terutama saya dan teman-teman yang sedang bekerja di rumah sakit, otomatis tetap apabila ada alarm pasien yang berbunyi, kita menghampiri pasien tersebut. Jadi kita tanyakan apa yang dia keluhkan, apa yang dia butuhkan, dan yang kedua, jika memang pasien tersebut memberikan alarm kepada perawat terus-menerus, otomatis ya harus kita edukasi. Jadi edukasi bahwa ini tujuannya untuk memanggil tenaga kesehatannya. Jadi dipencet satu kali, tidak usah diulang. Oke. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dibacakan oleh Aldi Rohman. Bagaimana cara Anda berinteraksi dengan dokter dan teman sejawat Anda? Untuk interaksi otomatis pada dokter sama teman sejawat ya Aldi. Yang pertama, komunikasi efektif. Jadi komunikasinya tidak terlalu tidak terlalu sama, jadi kita khususnya apabila sedang operan masalah pekerjaan ya, operan untuk status pasien, dan itu harus detail dan menyeluruh, mulai dari keadaan umum pasien, kemudian kondisi pasien saat itu, seperti itu. Intinya kita harus komunikasi efektif seperti itu dengan dokter atau mas sejawat ataupun dengan rekan kerja yang lain yang non medis seperti itu. Ada lagi?
Baik Aldi, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya bisa dibacakan oleh Aditya Sofia Sarif. Ya, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara menerima pasien pindah ruangan? Cara menerima pasien pindah ruangan dari Aditya. Cara menerima pasien pindah ruangan, yang pertama kita harus ada komunikasi antara bangsal satu ke bangsal yang lain. Misalkan pasien dari IGD mau masuk bangsal, jadi otomatis kita harus komunikasi dengan teman perawat dahulu ya, by telepon atau by apapun, WA, ya tergantung komunikasi yang berjalan di rumah sakit tersebut. Nah, untuk operan detailnya setelah pasien masuk ke bangsal yang dituju, otomatis perawat dari depan, dari IGD misalkan, harus memberikan informasi detail tentang keadaan pasien, mulai dari keadaan umum, data subjektif, data objektif, pemeriksaan, advice dari dokternya, seperti itu. Jadi ininya untuk urutan operan pasien itu detail, mulai dari kita perawat ke perawat, kemudian kita perkenalkan diri ke pasien secara langsung seperti itu. Jadi kita mengoperkan pasien juga tahu, oh ini perawat yang akan merawat bapak atau ibu nanti di bangsal A misalkan, seperti itu. Jadi mulai dari, ada lagi Aditya? Ya. Pertanyaan kedua saya, bagaimana cara melakukan asuhan keperawatan apabila pasien sulit bicara? Asuhan keperawatan pada pasien sulit bicara. Ya, mungkin nyeri tingkat lanjut gitu Kak, atau mungkin stroke juga. Oh iya. Jadi untuk pasien, tinggal kita harus tahu kondisi pasien tersebut. Apa kondisi pasiennya dalam keadaan komporsmentif, sadar penuh, atau dia keadaannya setengah sadar, atau memang benar-benar tidak sadar. Jadi kalau misalkan pasien tersebut sulit bicara, tapi keadaan umumnya itu sadar penuh, otomatis kita harus ada keluarga yang mendampingi. Jadi ada keluarga, jangan sampai pasien dengan keadaan seperti itu tidak ada pendampingan dari keluarga seperti itu. Jadi kita harus pertama kita komunikasikan ke keluarga. Kalau misalkan keluarga memang benar-benar tidak ada, ya mau tidak mau kita harus memberikan informasi langsung kepada pasien tersebut, ya dengan cara apa namanya bahasa tubuh atau seperti apa yang mudah dimengerti ke pasien tersebut, seperti itu. Ada lagi Aditya? Mungkin itu saja dulu ya Kak. Cukup dari saya. Iya. Baik Kak, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda menangani wabah penyakit seperti sekarang ini, contohnya penyakit COVID-19? Cara menangani ya, tentunya ini sudah tidak asing ya untuk penyakit COVID-19 di semua kalangan masyarakat ya. Yang pertama tetap prokes harus kita junjung tinggi. Jadi protokol kesehatan itu harus benar-benar dijunjung tinggi karena memang itu adalah salah satu cara untuk mencegah, menanggulangi dan mengurangi wabah itu semakin menyebar. Jadi kita tahu sendiri ya prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi mencuci tangan, mengurangi kerumunan, membatasi mobilitas dan lain sebagainya, kita juga sudah tahu. Untuk di rumah sakit pun kita juga harus menerapkan protokol kesehatan tersebut. Tidak hanya di pasien dengan dengan COVID ya. Jadi semua pasien harus kita tanamkan prokes. Kita harus junjung tinggi protokol kesehatan seperti itu. Ada lagi? Baik Kak, ada Kak, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Andri Apriansah. Izin bertanya ya Kak, bagaimana sikap yang Anda miliki ketika menghadapi pelanggan atau pasien yang cukup mengesalkan Kak? Nah itu sering sekali ya untuk pasien yang ngeselin gitu, sering banget ya. Jadi untuk menanggapinya, jadi kan setiap rumah sakit punya aturan sendiri-sendiri ya. Tetap kita
memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang paripurna gitu ya, memberikan kenyamanan ke pasien walaupun tanggapan keluarga pasien atau pasien apapun tanggapannya ke kita harus memberikan pelayanan yang terbaik seperti itu ya. Senyum, sapa, salam, sehat, santun kayak gitu. Ada lagi? Iya Kak, yang pertanyaan kedua, apa seorang pasien tidak mau menyentuh makanannya, serta bagaimana langkah Anda di dalam memberikan bantuan kepada pasien, Kak? Makanan ya, memberikan makanan. Maksudnya ini pasiennya tidak mau makan atau gimana? Ya, maksudnya pasiennya tidak mau makan, bagaimana langkah Kakak menanggapi pasien, Kak? Oh, maksudnya pasiennya tidak nafsu makan dan kita harus tetap memberikan nutrisi yang terbaik gitu kan kepada pasien maksudnya. Ya, edukasi yang paling utama ya, edukasi ke pasien dan keluarga. Jadi apa fungsi nutrisi tersebut bagi pasiennya? Kemudian kalau kita langsung memberikan istilahnya edukasi nomor 1, jadi ke keluarga dan ke pasien agar mau makan kayak gitu, intinya kayak gitu. Tetap edukasi ya, pelayanannya edukasi yang nomor 1. Ada lagi? Iya Kak, izin bertanya lagi, kalau untuk ini pekerjaan perawat, cari pekerjaan perawat, misalkan keluh kesan Kakak jadi perawat itu apa Kak? Biar termotivasi gitu Kak, untuk adik-adiknya Kak. Kalau keluh kesah ya, keluh kesah banyak sekali. Jadi mulai dari beban kerjanya, terus kalau keluh kesahnya banyak, tapi kita harus tetap semangat. Jadi kembali ke niat kita dari awal. Gitu. Kita mau jadi perawat untuk apa sih, gitu kan? Tujuan kita apa sih? Apakah hanya semata-mata untuk materi? Tidak kan? Jadi tetap ini adalah tugas mulia. Jadi semua adik-adik yang masih kuliah harus tetap semangat ya. Karena tugas kalian ke depannya itu lebih berat. Jadi daripada kuliah, tugas kalian berat ya gitu. Jadi harus benar-benar tetap semangat walaupun di situasi pandemi seperti ini. Tetap belajar terus, tambah pengalaman, tambah ilmu. Nggak cuma dari kampus semata, nggak cuma dari sekolah, tapi juga dari lingkungan kerja atau lingkungan yang lain kayak gitu. Aktif dalam organisasi itu juga salah satu kunci untuk masa depan kalian semua. Ada pertanyaan lagi mungkin? Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya mungkin mau bertanya lagi ya. Ya. Ini Kak, kan kalau pertukaran shift tuh sistemnya bagaimana ya Kak di perawat? Pertukaran shift itu tergantung dari kebijaksanaan institusinya masing-masing. Dalam arti institusi ini rumah sakit atau puskesmas. Jadi kan perawat kan tidak hanya bekerja di rumah sakit kan, ada yang di puskesmas, ada yang di klinik. Kalau jam kerja normalnya itu jam 8 jam kerja kayak gitu. Kalau yang berlaku di rumah sakit yang saya tempati sekarang, jadi untuk shift 1 itu jam 7 sampai jam 14, shift 2-nya jam 14 sampai jam 20, dan shift 3-nya jam 20 sampai jam 7. Seperti itu. Kalau saat pertukaran shiftnya, apakah ada yang diberitahu untuk ini perawat yang berjaga shiftnya gitu? Oh, pasti. Jadi setiap pergantian shift selalu ada operan pasien. Jadi berapa pasien yang ada di bangsal tersebut, ada terapi apa, kemudian kondisi pasiennya seperti apa, seperti itu. Dan advis apa dari dokter yang harus dilakukan, pasti ada operan status pasien. Ada lagi? Oke Kak, terima kasih. Itu saja. Iya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Kak. Saya Vera mau bertanya.
Ya, silahkan Vera. Apabila kerabat kakak menanyakan soal hasil tes atau hal yang bersifat rahasia mengenai pasien, kakak terus bagaimana sikap kakak? Kalau sikap saya terutama tenaga kesehatan pada umumnya ya, karena status pasien, list pasien itu sifatnya rahasia, ya tidak akan diberikan. Jadi karena ini bersifat rahasia dan individual kecuali untuk kepentingan pemerintah atau kepentingan status penyelidikan, seperti itu baru kita memberikan status pasien tersebut. Itu pun dengan persetujuan dari pasien atau keluarganya. Jadi tidak semata-mata kita memberikan informasi secara cuma-cuma ke orang lain kayak gitu. Karena itu sudah kode etik dari tenaga kesehatan. Semua dokter, perawat, bidan, semua seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Ya. Baik, Aldi ingin bertanya lagi tidak? Ya, Ya, Aldi silahkan. apa yang kakak lakukan sebagai perawat jika seseorang pasien menolak untuk menerima pengobatan, Kak? Menolak menerima pengobatan ya, Aldi ya. Kembali lagi ke edukasi. Jadi apabila pasien tersebut misalkan pusing atau harus rawat inap, tapi pasiennya menolak untuk rawat inap, nah edukasi dulu. Jadi tentang penyakitnya, seberapa parah penyakitnya, seberapa side effect, efek samping yang akan dirasakan dari pasien tersebut. Kemudian jangan lupa inform choice dan inform consent. Jadi setiap kali kita melakukan tindakan ada lembar pilihan dan persetujuan. Dan apabila pasien tersebut menolak, otomatis harus ada tanda tangan penolakan tindakan kayak gitu. Jadi tidak cuma-cuma hanya kita edukasi saja. Kalau untuk tindakan ya, terutama tindakan-tindakan besar harus ada persetujuan dari pasien. Jadi harus ada penolakan. Jadi apabila terjadi sesuatu nanti di rumah, keluarga pasien maupun pasien tidak menuntut dari pihak rumah sakit, seperti itu. Ada lagi? Baik, terima kasih. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, jika melihat seorang yang memberikan pengobatan yang tidak benar atau tidak mencuci tangan, apa yang kakak lakukan? Yang dilakukan, ditegur otomatis. Cuci tangan itu kayak habit ya, kebiasaan. Jadi harus cuci tangan setiap melakukan tindakan. Cuci tangan itu dilakukan di 5 momen ya. 3 sebelum dan 2 sesudah. Jadi kita harus selalu cuci tangan di 5 momen tersebut ya, sebelum bersentuhan dengan pasien, sebelum melakukan tindakan, sebelum bersentuhan dengan lingkungan pasien, dan 2 sesudah. Sesudah apa? Sesudah kontak dengan pasien atau sesudah kontak dengan lingkungan pasien. Jadi harus benar-benar diingat, cuci tangan itu habit ya. Jadi kalau kita nggak cuci tangan ketika kita melakukan tindakan atau selesai melakukan tindakan, itu tangan kita harusnya rasanya gatal kalau sudah jadi benar-benar dari tenaga kesehatan gitu kan. Cuci tangan itu benar-benar penting dan wajib ini hukumnya kayak gitu. Ada lagi Vera? Iya Kak, terima kasih. Satu lagi Kak, saya ingin bertanya, apakah skill yang harus dipunyai oleh seorang perawat? Skill ya, terutama pengetahuan bisa kita dapat dari vokasi atau sekolah ya, seperti kalian semua ya sedang menempuh pendidikan, otomatis itu benar-benar harus benar-benar itu pengetahuan. Jadi untuk skillnya, untuk skill keterampilannya, jadi kita ya mau tidak mau harus melatih skill kita. Caranya kalau perawat magang, bisa dengan bekerja atau seperti itu, bisa dengan ikut pelatihan-pelatihan, update ilmu terbaru seperti itu, ikut seminar, ikut pelatihan dan lain-lain. Ada lagi? Baik, sudah Kak. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Jika tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi wawancara hari ini. Jadi kesimpulan pada wawancara hari ini adalah kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Lalu menjadi seorang perawat harus mempunyai 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan kita sebagai perawat juga harus rajin untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, karena cuci tangan itu penting untuk seorang perawat. Dan seorang perawat juga harus mempunyai skill khusus, yaitu seperti kita harus banyak mempelajari pelajaran ilmu keperawatan dan juga mengikuti magang. Saya juga berterima kasih untuk Kakak Siti Khadijah yang telah menyempatkan waktunya untuk kita semua dan juga sudah menjawab pertanyaan dari kami. Semoga jawaban Kakak bisa menjadi pelajaran edukasi bagi kita semua dan bagi yang menonton juga. Dan berterima kasih juga untuk teman-teman saya dan juga saya selaku moderator. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, kurang lebihnya mohon maaf waktunya. Ya, sama-sama. Keluar, Kak. Oh ya, izin keluar buat teman-teman dari Akper mana tadi? Hermina Manggala Husada. Ada, semoga sukses terus ke depannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.